Hau nanging opo Welasanmu ning aku. kowe luweh milih dhek kowe ninggal aku ninggal tatu. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama saya Vinams di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya buat penonton di luar sana. Jadi di podcast kali ini yang spesial kita kedatangan narasumber. Jadi saya nggak sendirian teman-teman. Narasumber kali ini itu laki-laki muda, tampan, pemberani, gagah perkasa. Dan ini tuh tiap pagi teman-teman pasti tahu lah, pasti lewat ke kampus ketemu sama nih orang. Dan biasanya kalau ketemu sama nih orang pasti disuruh parkir belakang teman-teman. Ada yang bisa nebak siapa narasumber kita hari ini? Ini dia. Kita sambut ada Mas Huda. Halo Mas Huda. Halo Mas Huda. Gimana nih kabarnya Mas Huda? Alhamdulillah baik. Baik ya, soalnya tadi bisa nyanyi soalnya. Males sih. Nggak apa-apa, yang penting nanti bisa ngimami sholat. Masya Allah. Gimana hatinya aman Mas Huda? Untuk hatinya masih satru sih. Aduh masih satru guys. Nah buat teman-teman nih yang pengen deketin Mas Huda biar bisa parkir basement, satru, monggo lah gasin. Oke Mas Huda, bisa perkenalan dulu kali ya. Soalnya teman-teman banyak nih di luar sana barangkali belum tahu sama Mas Huda. Bisa kenalan dulu. Soalnya nih kalau misalnya udah kenal, maka Tak sayang. tak kenal kata sayang. Kalau udah sayang jangan ditinggal, biar nggak satru Mas. Masalahnya Itu. ditinggal terus sih Mbak. Oh ditinggalin Masnya, aduh satru guys nggak ikut-ikut. Oke kenalan dulu Mas. Oke teman-teman, nama saya Nur Huda. Saya security Universitas Muhammadiyah Gresik dan juga mahasiswa manajemen. Oke Mas Huda, ngomong-ngomong nih Mas Huda tadi kan berkenalan dengan background jadi seorang mahasiswa di prodi manajemen ya, terus juga menjadi seorang satpam. Itu awalnya gimana sih Mas? Dan apa sih yang membuat Mas Huda tuh memilih untuk menjadi seorang satpam juga mahasiswa? Ya untuk awalnya tadi itu ya pertama kalau kerja itu karena faktor keluarga ya Mbak. Saya harus membantu orang tua saya, jadinya saya bekerja setelah lulus SMA, jeda 1 tahun itu baru bekerja. Tapi untuk yang kuliah itu karena ada faktor X, makanya saya kuliah, yaitu pas tahun 2019 saya jadi kecelakaan dan tidak bisa daftar untuk menjadi tentara, makanya saya mencoba untuk mengajukan pendidikan yang lebih tinggi lagi yaitu kuliah. Oke, tapi dulu awalnya di UMG itu kuliah dulu apa kerja dulu jadi satpam? Yang pasti kerja dulu Mbak. Kerja Soalnya dulu. Kerjanya kan di tahun 2017. 2017 ngelamar jadi satpam, terus kuliahnya di tahun Kuliahnya di tahun 2021. 2021, cukup lama ya berarti ya, 4 Iya. tahun. 4 tahun. Berarti kita seangkatan dong Mas, karena kita 2021. Guys, berarti Mas sudah semester 5. Ya makanya usiaku kepotong kan Mbak. Ya nggak apa-apa sih Mas, karena menuntut ilmu tuh nggak ada jangkauan usia gitu. Terus apa sih Mas kira-kira yang mendorong Mas Huda mengambil peran seperti ini menjadi seorang mahasiswa dan satpam? Selain itu tadi, apa ada faktor lain nggak kira-kira? Untuk faktor lain memang kepingin upgrade diri sih Mbak. Kan kalau kita dari 2017 sudah dapat pekerjaan security, pengennya nanti setelah sarjana dapat pekerjaan yang lebih baik dari security gitu. Oh gitu. Iya. Tapi sempat malu nggak sih Mas kayak barangkali ada tuh yang kayak cemoohan kayak gimana atau apa yang membuat Mas Huda merasa kayak kok gini gitu? Pernah nggak Mas? Kalau malu sih enggak Mbak, soalnya kan kita kerja juga halal, orang-orang di kampus juga enak, makanya saya pengen kuliah itu karena faktor tadi sudah kayak keluarga sendiri dan kerja sambil kuliah di sini juga enak gitu loh, makanya saya lanjut. Berarti kemarin tuh dapat dukungan juga sama teman-teman teman satpam gitu, dapat dukungan buat kuliah juga. Yes, Sempat koordinasi nggak kira-kira? Ya sempat sama salah satu lah, sama security kalau kita sebutnya itu Pak Joko. Oh Pak Joko, halo Pak Joko. Pak Joko ini. Oke, terus gimana Mas Huda membagi waktunya untuk jadi satpam di sini sama kuliah? Soalnya kan setahu saya Mas Huda juga pernah ya ada di kampus 2. Iya pernah. Nah itu kan bahkan emang bagiannya di kampus 2 sama di kampus 1 gitu kan ya. Nah itu kayak bolak-balik gitu kan. Kalau misal Mas Huda waktunya kuliah tuh gimana tuh? Nggak kayak gopo-gopo atau gimana tuh? Kan kerjanya kan 12 jam Mbak ya. Kalau saya kerja di kampus 2 itu kan ada dari apa itu
atasan saya bisa memberikan lemburannya itu dikasihkan untuk teman yang jaga selanjutnya. Jadi kita masih bisa untuk kuliah karena itu. Dalam pendidikan di Universitas Gresik juga, kalau saya jadi security tidak dituntut janganlah kamu pakai kuliah malah disemangatin. Ayo mas, semangatlah untuk kuliah. Capek. Bener sih, gitu. Bener. Tapi kalau untuk ngerjain tugas gitu mas, pernah nggak sih merasa kayak puyeng terus tapi disambi waktu jadi satpam, waktu jaga terus sambil ngerjain tugas, pernah nggak? Ya pernah, apalagi kalau paling enak saat kerjain tugas itu di kampus 2 memang. Kenapa tuh? Kenapa dengan kampus 2? Sunyi, tenang, cepat, itu loh yang bersemangat. Berarti waktu jaga di kampus 2 tuh bisa sambil ngerjain tugas. Iya. Berarti pernah tuh mas kayak waktu jaga terus ngerjain UTS atau CPK atau apa kuis gitu? Ya kalau kerjanya pas posisi shift malam otomatis kuliahnya kan sore Pak. Saya kan ambil kuliah sore. Jadi pas malam itu langsung saya kerjain tugasnya. Itu yang membuat saya lebih nyaman aja untuk ngerjain tugas. Jadi gak halangan nih. Sama teman-teman yang kuliah saya juga semuanya support, saling bantu gitu. Meskipun ada kesulitan. Dapat info. Dapat info. Terus ada nggak sih mas tantangan terbesar yang dihadapi Mas Huda nih dalam menjalankan kedua peran ini? Jadi mahasiswa, jadi satpam, tantangan terbesar entah itu dari salah satunya atau dari dua-duanya, ada nggak sih mas? Tantangan terbesar itu ya di pekerjaan sih mbak. Kadang-kala itu pas kita fokus banget pengen ikut organisasi di mahasiswa atau Oh iya mas Huda juga ikut organisasi ya? Nah pernah ikut, sekarang juga enggak. Sekarang fokusnya kuliah sama kerja aja. Makanya pas di faktor itu pengennya mikir ini kuliah kerja enak, organisasi apa enggak ya? Makanya tak coba aja organisasi lah, mumpung kuliah gitu. Nah berrelasi juga kan ya? Iya makanya. Maka dari itu pas problemanya itu terjadi di rumah karena salah apa itu orang tua saya kan sudah gak kerja. Nah itu yang buat saya bingung. Saya jadi tulang punggung utama dan menghidupi orang tua sambil kuliah, itu sih Mas. Tapi semangat sih, tidak akan orang tua selalu mendukung ya, pastinya selalu mensupport, bener banget. Dan apa yang nantinya Mas Huda lakukan selama ini tuh hasilnya pasti adalah nanti jadi sesuai sama apa yang telah Mas Huda lakuin, gitu sih. Amin, amin. Terus ada pengalaman unik nggak mas atau pengalaman menarik nih, entah itu waktu jadi satpam atau jadi mahasiswa atau bahkan dalam menjalin dua-duanya, ada nggak sih yang kayak seseru itu, semenarik itu pengalamannya? Pengalaman paling menarik itu pas jadi security sama jadi mahasiswa sih mbak. Soalnya pas saya jadi security kan otomatis bisa parkir di basement ya. Iya, nah, itu teman-teman sesuatu hal yang juga parkir di basement gitu loh. Apalagi satu circle manajemen juga gitu. Nah itu pasti kayak mau nolak tuh kayak nggak enak, tapi dikasih ya juga larangan. Ya, dimarahin bosnya. Gimana tuh berarti Mas sudah dalam menangani itu? Ya untuk menangani itu ya problemanya kita bilang kan untuk teman-teman pohon untuk parkirnya sesuai aturan gitu. Yeah. Tapi aku teman-teman enak sih meskipun sering kayak ayo mas bantu lah sedikit lah masukin parkir depan padahal kan harusnya di belakang. Ya pernah lah jalan-jalan sedikit tapi ya itu yang bikin lucu sambil kerja tiba-tiba teman-teman datang minta parkir itu ya Pak, sedihnya di situ sih sama senengnya di situ. Pernah diomelin cewek nggak mas? Biasanya cewek kan kayak comas gini nggak pernah ngomel gitu, pernah nggak sih mas? Iya, musuh terbesar wanita ya. Iya, soalnya kan pasti apalagi kalau sudah kenal Mas Huda kan ya, jadi kan kayak malah ngelunjak gitu kan, minta diparkirin basement, mager soalnya mas ke belakang. Panas. Ya. Sudah tahu tapi kayak gitu. Lu gimana tuh Mas Huda dalam menangani itu kayak cewek-cewek gitu? Ya kita arahkan saja juga seperti biasanya. Tapi kadang-kadang kalau kita arahin kayak tegas gitu kan, masnya kok jahat banget sih mas, aku kan ngomong enak-enak loh, aku juga enak loh bang. Tapi perasaan dia itu kayak saya membabi buta pria. Emang cewek itu gitu mas, tapi aku enggak sih mas. Soalnya aku udah boleh parkir basement. Tapi kebanyakan, beberapa sih mbak. Iya. Tapi yang lain kan sudah enak-enak gitu. Maksudnya diarahin langsung nurut ke belakang. Apalagi sudah ada peraturannya jelas, tertera, otomatis ke belakang semua gitu. Kalau ini sih fokus yang kampus 1 ya guys ya. Kalau kampus 2 tuh emang ya udah parkirnya di situ ya mas ya. Ya kampus 2 kalau yang bikin pusing itu ya nata parkirnya sih Pak. Iya sih bener.
Pernah nggak sih mas Apalagi kayak masuk sehari akal. itu kayak aduh ini kayak berantakan banget ya, jadi harus natain dari awal, metin gitu, pernah nggak mas? Kalau pas dia datang itu nggak masalah. Pulangnya, Mbak. Pulangnya, oh ya Kan semua bareng. kan Nah, harus kayak otomatis ngeluarin motor ini satu-satu. mau keluar, Mas ini nggak bisa, Mas ini nggak bisa. Aduh, ini capek ya. Iya sih, Apalagi ada bener. telepon juga panggilan, Mas ada barang saya atau apa saya ketinggalan nggak di pos. Nah itu yang pusing. Minta satu keluarin, Satunya sebenarnya cuma minta satu ini. ya. Saya cuma satu orang, tapi saya dua. Gantinya nih mbak ya, gitu, sabar gitu. Tapi biasanya mas sudah ini nggak sih kayak kalau misal lagi jaga malam, pernah nggak sih sendirian terus ditemenin temennya tuh, temen apa kayak sekelas atau siapalah yang nemenin bincang-bincang gitu kan biasanya ada tuh. Kalau teman-teman yang sering nemenin ya ada Mbak, sering Mbak. Tapi nggak sampai larut malam, paling mentok jam 10, 11 sudah pulang. Mas sudah biasanya sampai jam berapa sih kalau yang malam tuh? Kalau malam tetap dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi, 12 jam. Waduh, 12 jam ya guys ya. Pernah nggak sih mas waktu kelas tuh ngerasa kayak puyeng banget abis kerja tadi misal ada acara atau event kan pasti lebih berat kan, lebih banyak kegiatannya, terus kuliah kayak udah males banget, terus manajemen disuruh mikir hitung-hitungan atau gimana, pernah nggak mas? Pernah Mbak, tapi itu ada momennya sih Mbak. Waktu pas momen jaga wisuda. Jaga wisuda kan saya malamnya itu jaga dulu. Nah, pas paginya langsung berangkat jaga wisuda, sorenya Lagi. kuliah gitu. Nah. Malamnya ngerjain tugas UTS juga, kan pusing jadi. Untung dapat Nilai bagus ya. dapat nilai bagus guys. Jadi ya emang tergantung kita membagi waktunya juga sih mas Iya. ya. Makanya Betul kalau sih. cara tidur sih memang kelihatan kan matanya. Iya benar banget, nggak apa-apa itu pekerja kerasnya emang gitu mas. Oke, mas sudah di UMG untuk harapannya sendiri selain jadi mahasiswa dan satpam, harapan kedepannya seperti apa mas? Kalau harapan saya di Universitas Pembangunan Gresik harapannya bisa untuk apa dulu nih? Untuk saya atau untuk UMG-nya atau Kedua-duanya deh, untuk masnya dulu, terus untuk UMG-nya seperti apa? Kalau untuk masnya kan nanti pastinya di perkuliahan kan, tapi kalau yang satpam untuk UMG-nya gitu kan ya? untuk UMG-nya apalagi tim security tetap solid. 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 Nomor satu solid. Dan kalau temennya butuh uang pinjemin ya. Ya aduh, Tapi untuk agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Tapi untuk apa itu perkuliahan, semoga UMG saya juga semoga bisa lebih baik lagi ke depannya, dan cita-cita saya yang kepinginnya jadi pengusaha ya. Amin. Semoga pengusaha dan UMG makin jaya dan kampusnya ditambah lagi, fasilitas parkirnya banyak. Waduh, iya bener banget tuh. Itu, sepakat saya. Itu menyuarakan itu Iya. sih aspirasi mahasiswa juga sih. Nah, gitu. Mohon maaf berektor. Ya. Di ACC Iya. tahun depan bisa jadi ya mas ya, siapa nggak ada yang tahu kan. Amin. Terus iya, emang cita-cita mas Suda tadi kan ngomong-ngomong tentang pengusaha, emang mas Suda udah terfikirkan nggak pengen usaha apa atau gimana? Kalau pengen usaha apa dari sekarang itu belum sih Mbak. Belum, Tapi cuma kalau pengen punya belajar, usaha ya. Pengen belajar gimana caranya jadi pengusaha yang nggak gagal tapi langsung jatuh gitu. Maksudnya gagal kok pesimis, kita coba lagi dan balik lagi gitu. Ya soalnya emang kalau dari jadi pengusaha itu nggak boleh takut resiko sih mas, itu aja sih. Terus sama ya bondo nekat lah itu. Nah itu bondo nekat tuh. Bondo Nekat, bondo duit, niat. bondo modal gitu. Iya, pasti adalah modal kan nggak harus melulu uang ya mas, kita punya tenaga, punya pikiran. Nah bondo itu aja dulu, nanti mungkin dari yang lainnya mungkin bisa kerjasama nih sama aku, karena aku juga kan dari jurusan yang hampir sama lah, bisnis. Mungkin kita nanti bisa kerjasama, kita buka usaha apa gitu. Punya kata-kata motivasi nggak sih mas, atau mungkin mas sudah pengen memotivasi teman-teman nih, barangkali teman-teman tuh ada juga yang pengen berperan ganda, maksudnya kayak ya jadi mahasiswa kuliah sambil kerja meskipun nggak satpam tapi kerja juga. Nah gimana sih mas sudah memberikan motivasi dan tips untuk teman-teman di luar sana? Untuk teman-teman di luar sana, meskipun kalian kerja jangan sampai berhenti untuk menaikkan apa ya pendidikan kalian. Ilmu itu tetap harus kita cari. Meskipun gaji sudah banyak sekali kan. Waduh. Ilmu itu nomor satu untuk anak kita, untuk kedepannya kan gitu. Untuk kita memilih istri yang tepat seperti Lah, apa. itu ada ilmunya
ilmunya ya Mas ya. Iya. Jadi nggak harus aku iki ae ngono. Ndak, guys. Kalau saya dibilang security kok jomblo belum nikah sama Pak Jokowi, santai wae. Jodoh anak dalan kan. Waduh, anak dalane guys. Dan jodoh itu akan datang di waktu yang tepat. Nggak buru-buru, nggak harus cepat, yang penting tepat Nah, itu. gitu. Emang Mas Huda kalau misal nih nanti lulus dari sini tuh apakah Mas ingin masih melanjutkan jadi satpam dan punya usaha apa gimana untuk pandangannya ke depan? Kalau lulus sarjana, kalau pengen lanjut security atau gimana itu tergantung dari orang. Tergantung Pemikiran dari- orang berbeda-beda, berubah juga saat Iya, ketika. kadang saat itu pengennya nanti kalau misal udah lulus gini tapi ya Itu. lihat besok juga sih ya, lihat nanti gitu. Tapi Mas Huda di sini punya penyemangat nggak sih? Kan misal tuh kayak lagi puyeng kerja terus kuliah, terus ada seseorang yang menyemangati Mas Huda sampai akhirnya bisa sampai di titik ini, melewati semuanya. Ya ada sih, Pak. Ada apa? Nggak ada? Maksudnya teman apa? Cewek, cowok? Ya terserah Mas Huda sih, Mas Huda jawabnya. Kalau teman-teman yang like cowok-cowok itu care banget, support ya. Mas Support. semangat Mas, nggak apa-apa Iya. kerja 12 jam bisa kuliah, tapi cewek gak ada, Pak. Nihil. Aduh, nihil. Cuma ibu tadi aja ya. Iya, cuma Sama dua ibu, ibu aja. masih ibu. Emang kalau masalah hati nggak usah dibohongi, guys. Ini benar-benar udah mau diisi nih, gitu. Tapi nggak apa sih, Mas. Semangat terus buat Mas Huda sampai nanti. Kita tinggal berapa sih, Mas? Ini kan semester 5, berarti kurang 6, 7, 8. Kalau target saya 2 semester lagi sih, Mbak. 2 semester lagi. Iya kan 3,5 ya. Semoga ya teman-teman, semoga saya dan Mas Huda bisa 3,5 tahun dan Amin, ya Allah. mendapatkan kumlot. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Yeay. Oh iya Mas Huda, ini pesan dan kesan buat camaba di luar sana. Nanti kan pastinya mereka juga bakal ketemu Mas Huda ketika mereka daftar. Nah, mumpung ini juga udah dibuka nih Mas, gelombang 1 mulai dari 1 November sampai 14 April. Nah, pesan-pesan buat teman-teman camaba biar daftar di sini. Gimana tuh? Untuk teman-teman maba tahun 2024 ya. 2024 2025. 2024 kuliahlah di Universitas Muhammadiyah Gresik karena ini adalah milenial berprestasi dan Benar. capailah ilmu kalian dan prestasi kalian di Universitas Muhammadiyah Gresik. Teman-temannya asik-asik bro, apalagi skripsinya. Bener banget. Dan teman-teman nih kalau misal nanti join di sini terus ketemu Mas Huda itu, pengen ketemu Mas Huda itu ada di prodi Manajemen. manajemen ya. Kemarin Bu Elok itu punya jargon Mas. Apa tuh? Jargonnya HMM. Barangkali Mas Huda pengen menjargonkan itu di sini boleh. Lupa sih, Bang. Waduh lupa guys. Bercanda. Tapi kalau gak ada yang nyaut itu gak enak. Ada sayang ada. Apa mbaknya? Apa dulu? Kalau misalnya Jargon HM. gimana? Duh, apa enggak? Masa KWU gak tahu? Tetanggaan lo kita. Tetanggaan HMM. Apa Mas? Bravo. Aku ingatnya tuh Bravo HMM gitu sih. HMM itulah diriku. Oh iya, itulah diriku. Terus Manajemen itulah duniaku. Bravo, Itulah bravo duniaku. HMM. oke, tak bantuin nih meskipun aku bukan pradinya. HMM, Itulah diriku. manajemen, Itulah duniaku. bravo, HMM. Ya, tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, Mas Huda, mungkin itu saja yang dapat kita bincang-bincang hari ini. Semoga yang Mas Huda sampaikan ini bisa memotivasi teman-teman di rumah, apalagi untuk camaba nih yang pengen kuliah sambil kerja, bisa banget join di UMG pastinya. Siap, gitu. benar sekali. Dan semoga usaha Mas Huda untuk membahagiakan orang tua dan keluarga juga dapat berkah dan ada hasilnya nanti ketika Amin. apa Mas? Ketika sudah lulus semoga. Oke Mas Huda, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga apa yang telah Mas Huda sampaikan jadi berkah bagi kita semua. Dan buat teman-teman nih yang misal mau request siapa yang diundang ke sini, bisa banget loh, bisa DM IG kita, ada Unmu Gresik Official sama pmb.umg. Nanti bisa request mau ngundang siapa, selanjutnya bincang-bincang apa, bisa banget. Udah gitu aja, sampai jumpa di next podcast selanjutnya. Tetap di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Dadah semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.